orang menitipkan pusaka, Mas tolong jamasi. Iya. Nek ini ritualnya untuk pembersihan, atau menghilangkan energi negatif yang ada dalam pusaka ini sendiri, itu diwajibkan sang pemilik hadir. Ya. Loh, kenapa harus hadir, Mas? Nggak bisa diwakilkan lanjangan puasanya. Nggak bisa, bro. Karena sebetulnya yang dibersihkan ini rahimu. Bukan kerisnya bukan ini. Ini hanya secara dohir. Cuman dengan melalui ritual yang mungkin jelimet, kangge jenengan semua jelimet toh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Mardika. Berjumpa lagi bersama kami di Pusaka Bumi Wengker. Pada kesempatan kali ini kami berusaha berbincang-bincang dengan narasumber yang tidak asing lagi di dunia perkerisan. Pada kesempatan kali ini tiba-tiba dia datang, tidak tahu ada angin apa, terus datang mengobrolkan sesuatu. Ya, nampaknya kok asik, kita obrolkan, kita kontenkan, akhirnya kita bikin konten di malam hari ini. Selamat malam Kang Pasu. Sugeng dalu Mas Agung. Pripun Pak Wartose? Alhamdulillah pangetune sehat ngapiat. Oh, tidak kurang apapun. Nggih paling ya ngempet pipis ngono tok ya, Mas. Nggih pripun duangu mboten panggih kek nika ada acara napa nika tumpak landhep. Nah niku kados kok jenengan niku seolah-olah dijadikan figur yang utama ngoten niku ya. Kesane pripun ten acara tumpak landhep niku? Nek kesan-kesan enggak enak kesan sing istimewa sih, Mas. Nah, untuk saya pribadi itu tidak ada kesan yang menonjol atau yang kayak gimana. Karena acara itu sudah bukan kami sih, sudah kita laksanakan dari dulu. Nah, menurut saya pribadi malah untuk kalangan pecinta suasana aji, terutama untuk keris, tombak dan lain-lain, itu bukan yang asing lagi, Mas. Iya. Mungkin itu asing untuk saat ini karena di-up di media. Nah, seperti itu. Sebetulnya wis ya, Mas, sudah 6 bulan sekali ya, rutin dilakukan. Acara rutinan itu sebagai jamasan, ritual Sitikoro untuk pembersihan diri. Bukan ranahnya ke suasana haji itu sendiri, itu malah tidak ke sana, malah emang ya rutinitas aktivitas setiap 1 tahun 2 kali. Nah, mungkin kalau untuk yang kemarin itu banyak cecot-cecot dan lain-lain. Cuitan-cuitan gitu. Mungkin karena paham leluhur kita udah terlalu tenggelam. Jadi mereka banyak nggak tahu foto tumpak landhep itu. Nek kanggo gue ya biasa wae, Mas. Emang harus seperti itu. Dan mungkin kedua kalinya ini yang di-up ya, Mas ya. Ya, yang di-up untuk di Ponorogo ini kedua kalinya. Cuman kalau untuk rutinitas itu emang sengaja nggak di-up, Mas, karena nyapa nggih. Bagi kami namanya ritual itu kan selamatan, iya. Syukuran untuk diri kita sendiri, bukan untuk ditonton gitu maksudnya. Iya, bukan tontonan, bukan tontonan. Tapi tuntunan. Iya. Tapi tuntunan. Jadi emang nggak harus di-up sebetulnya. Iya. Cuman ada jenenge saudara kita, terus Mas, ini kan juga salah satu kegiatan budaya Nusantara yang sudah tenggelam terlalu lama. Aku yang ngomong tenggelam, emang tenggelam kemana kan itu dong? Ya mungkin mayoritas Mas ya yang belum tahu, mungkin hanya beberapa orang yang notabene menyemas pusaka itu di 6 bulan sekali itu, Mas. Ya mungkin makanya ini saya memaklumi mungkin saudara kita lah ada di salah satu paguyuban memaknai itu sebagai itu budaya yang harus diuri-uri, harus diumbulke ben masyarakat sama tahu. Justru dalam ranah beliau itu mengangkat budaya ini, aku malah bingung. Diangkat biar semua pada tahu, aku bingung. Ya. Karena kan ini budaya Jawa dari dulu.
Terus aku mikir gini Mas, atau jangan-jangan itu hanya kami atau hanya saya aja yang menguri-nguri budaya ini gitu ya. Jadi malah aku dipikiran ngono kuwi. Mosok to ora ana sing ngerti tumpak landhep iki apa. Sampai dipikiran seperti itu, enak tumpak landhep, tumpak kandang itu akeh Mas. Banyak Mas sebenarnya. Oke, Dan banyak. sebenarnya juga masih ada di desa-desa itu yang tidak diekspos. Seperti tumpak kandang itu sebenarnya ada. Nah, itu kandang terus sampai saya pernah mendengar di Ponorogo itu juga ada yang namanya Jamasan Tosanaji. Itu diadakan selain di Suro ya. Kalau Iya. di Suro semua Ya, pada sudah tahu. tahu. Selain di Suro ada Galungan. Galungan. Oh iya, Aku Galungan. malah bingung meneh. Kok ini Galungan ya? Padahal Galungan kalau di daerah saya, di daerah di Jember dan Banyuwangi itu bukan untuk jamasan pusaka, itu hari raya. Makanya Dan aku malah bingung. iya, dan ada juga Mas kemarin itu apa ya, ngomong gini ke saya, Mas, lah kok acara tumpak landhep? Lah, tumpak landhep itu bukan acara di Indonesia, bukan acara orang Jawa, tapi acarane apa ya? Dalam satu ranah agamanya ini agamanya Hindu gitu. Ada yang mengatakan seperti itu Mas kemarin Mas. Nggih. Ya itu. Terus gimana? Kan ya kita harus babar toh Mas, dibabar agar lebih jelasnya tumpak landhep itu sebenarnya gimana sih? Gitu. Nah, paham kula ya, paham saya pribadi dan karena itu juga turun temurun. Tumpak landhep itu sudah budaya ke ranahnya Kestosan Aji. Ya. Itu ranahnya bukan agama, Mas. Ya, Itu ranahnya paham. Paham. Jadi tolong jangan dicampur adukan masalah budaya Ya. dengan agama atau dengan yang namanya peradaban. Kalau tumpak landhep yang dalam versi yang saya pahami, tumpak landhep itu sama dengan hari weton, hari kelahiran. Dari kelahiran manusia. Iya, Oh iya. hari kelahiran manusia yang namanya hari lahir itu bebas Mas. Entah itu manusia, entah itu hari lahirnya sepeda motor, entah itu lahirnya apapun. Lahirnya apapun, itu diupacarai, dipingeti, diemut-emut, dielengke, dan itu terlepas dari masalah agama. Kembali lagi ke masalah tumpak landhep. Kula niku nggih nuwun sewu nggih, kembali lagi selama 32 tahun. Itu memang acaranya seperti itu, Mas. Setiap 6 bulan sekali kami termasuk saya pribadi itu mengadakan bukan acara ya, piye ya. Ritual gitu ya. Itu ritual karena sudah menjadi pekerjaan mungkin ya, itu sudah menjadi pekerjaan saya pribadi sebagai penjamas itu. Wah, bukan ruwet, Mas. Piye lek ngomong ya. Terus makaten. Acara tumpak landhep itu bukan ranahnya keagamaan, itu bukan. Jadi tumpak landhep itu murni ajaran Jawa yang sudah ada dari sebelum terbentuknya agama itu sendiri. Jadi makanya kenapa bukan kok saya itu nggak mau dijak omong masalah agama, Mas. Saya itu lahir di keluarga yang sudah beragama. Nun sewu. Ibuku, bapakku itu beragama Islam. Nek ngomong masalah agama nggih, nun sewu. Cuman terlepas dari itu, saya tuh hidup di Jawa. Saya lahir di Jawa, atau lebih tepatnya di Nusantara ini, dan saya pribadi masih menggunakan adab peradaban Nusantara itu sendiri. Jadi tolong jangan dicampur adukan masalah agama dengan kebudayaan. Iya. Karena nek bagi saya pribadi, agama itu ngopo toh? Agama ya budaya itu sendiri. Nggih nun sewu sangat. Kalau emang itu tidak sepaham dengan panjenengan, mau ini disekat. Jadi makanya saya nggak pingin membahas masalah agama. Itu masalah kebudayaan, masalah peradaban. Tumpak landhep itu sudah ada sebelum Mataram. Jadi dalam era Mojopahit, Singosari, itu kita sudah beradab, Mas. Sampai kita bisa menghargai hasil karya kita itu di Adicoro diselamati dengan, kan dulu saya pernah ngomong apa Tosan Aji itu sebagai kitab suci gitu. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan sampai melebar ke agama pribadi masing-masing. Agamamu monggo silahkan jenengan menikmati agamanya sendiri.
Cuman saya pribadi di sini saya tidak akan pernah membabar masalah sangkut pautnya dengan agama Budaya itu apa. itu tidak ada Itu sangkut saya pautnya tidak akan dengan pernah. Karena saya betul-betul di sini akan mempertahankan paham saya karena saya lahir di Jawa, di Nusantara ini, yang saya babar, yang saya lakukan itu sesuai dengan paham saya menurut versi Nusantara. Ya. Jadi kembali lagi, tumpak landep itu bukan agama. Tumpak landep itu adalah budaya Nusantara. Iya benar. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan jangan pertanyakan ke komen atau kemana. Karena bagi saya tumpak landep itu sesuatu yang sangat berarti bagi termasuk untuk saya pribadi. Selain itu semakin memacu saya semakin gaya pengiling-iling mas. Nah untuk masalah ritual selain tumpak landep itu akeh mas sebagai penjamas ya. Saya itu setiap selapan dino, 35 hari. Setiap 35 hari termasuk saya dan kami yang dalam lingkungan Gria Duwung itu melakukan ritual pembersihan diri. Karena ya ojo nganti kue ojo ngersiki barang nek awakmu durung resik, intinya seperti itu. Jadi kami melakukan ritual poso mutih. Setelah poso mutih kita juga tumpengan selamatan, apakah ini mau di-up juga? Lah monggo. Enggak apa-apa, lek mau di-up saya enggak apa-apa. Saya los, Mas. Ben ojo mung keris iki mung seperti itu tuh wae. Karena keris itu dimensinya bukan hanya di ranahnya seperti itu. Keris itu selain Kaca Benggala, itu juga mengingatkan kita kowe lahir di nopo, lahir nang ndi, ben dunung sampeyan urip nang ndi. Iya. Rapat nyantol ya wean. Bener, aku nyantol mas. Coba gini, lek aku yang garis bawah itu acara tumpak landep itu kenapa kok 6 bulan sekali itu bagi saya memperingati sebuah kelahiran. Kenapa kok 6 bulan sekali? Bagi saya ya karena di wuku, ya kan ini hubungan dengan wuku toh mas. Wuku landep dan lain-lain itu kan berlaku perputarannya kan 6 bulan. Setelah itu ganti awalnya 6 bulan terus 6 bulan terus. Nah makanya kalau bahasanya lah kita itu memperingati ulang tahun IDW lah ibaratnya itu bukan 1 tahun sekali tapi 6 bulan sekali. Nah, kalau 1 tahun sekali kan 12 bulan. Tapi kalau kita manut wuku kan 6 bulan sekali udah ganti, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi kalau kita manut wuku ya setahun 2 kali. Jadi seperti itu. Hari pasnya emang tidak situ mas. Hari pasnya dari jamnya, dari harinya. Terus dari apa jenenge? Dino, sasi, tahunnya pasti ke setiap 6 bulan sekali. Lah, jeniusnya leluhur kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita dulu itu, amrih kuwi aja nganti lali, nek ngesemu iki ning ulang tahunmu ning dino iki, maka diadakanlah wetonan. 35 hari sekali. 35 hari sekali, ben aja nganti lali soalnya jenenge wong urip kakean golek donya, Mas. Wis urip nang donya, mikiri donya. Akhirnya sibuk dengan perekonomiannya sendiri, akhirnya lali neng begitu nasi awake dhewe lahir kuwi mang. Jadi bahasa Inggrisnya ngantisipasi, ojo nganti lali ben di gawe dibudayakan. Jadi balik meneh yang saya sayangkan ngeten Mas. Kenapa setiap kegiatan budaya nek iku disangkut pautkan dengan keagamaan masing-masing. Ya hancur Mas. Hancur Mas, iya. Karena budaya atau paham itu terlepas dari agama. Itu peradaban. Beradab, percuma jenengan punya agama, beragama seolah-olah sampean bertuhan, tapi tidak beradab dalam kehidupannya. Lalu enggak duwe agama. Iya. Berarti kan kalau emang seperti itu kan seperti acara tumpak landep itu memang acara-acara murni Mas ya. Benar-benar murni dalam arti ya emang seperti itu acaranya, tidak ditempeli apapun di situ. Ya murni Mas, murni, itu emang ya untuk Tosan Aji itu hanya sebagai pemantik atau mengingatkan kita, ayo balik balik iki loh. Kembali ke kemurnian. Iya. Paham lah, nggak perlu saya ngomong tutup. Ayo ndang balik kowe iki teko ndi to? Dunungmu ning ndi? Ning nong ning gungmu iki ning ndi ngono. Ojo terlalu kelender ning karo nong tok wae, ndang balik ning gunge meneh. Lagung dumati balik kowe lahir teko kene, balik ning kene.
Jadi sebagai pemantik kita untuk mengingat jati diri kita. Berarti yang di dalam ritual Tumpak Landep itu sebenarnya yang harus dibersihkan kan bukan pusat ngajinya itu sendiri sebenarnya kalau nah itu loh Mas. Kalau saya tangkap pembicaraan sampai ini wow. Bukan Mas, bukan ke bendanya itu, kepribadian masing-masing. Makanya dalam zaman-zaman kulo waktu saya melakukan ritual itu, kalau ada seseorang menitipkan pusaka, Mas tolong jamasi. Iya. Nah, ini ritualnya untuk pembersihan, atau menghilangkan energi negatif yang ada dalam pusaka ini sendiri, itu diwajibkan sang pemilik hadir. Ya. Loh, kenapa harus hadir Mas? Nggak bisa diwariskan lanjangan puasanya. Nggak bisa bro. Karena sebetulnya yang dibersihkan ini rahimu. Bukan kerisnya. Bukan ini. Ini hanya secara dohir. Cuman dengan melalui ritual yang mungkin jelimet, kangge jenengan semua jelimet toh. Akhirnya sampean mawas diri. Beh, lah kerasa kudu ngono kuwi. Dan ini aku yang terlalu banyak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang dosa loh ya, yang tidak menyenangkan bagi sesama. Mawas diri, orang ini hanya sebagai pemantik Mas. Nah iya Mas, dalam arti kan wong Tumpak Landep acara ritual seperti itu sebenarnya saya memperhatikan ya juga rumit Mas di susunan acaranya itu tadi. Wong Jumat malam itu kan kita sudah mulai acara tuh Mas. Sampai besoknya kan terus-terusan dan seperti itu. Jadi betapa rumitnya kalau kita mensucikan diri kita sendiri. Iya. Seperti itu Pak. Sebetulnya yang membuat rumit itu pikiran kita. Pikirannya EDW karena belum terbiasa hidup opo-anane. Kakek nangan-nangan, kakek kayalan, akhirnya seolah-olah hidup itu menjadi rumit. Ya salah satu contoh neng Kristus sendiri. Melalui ritual itu, mosok kudu ngene kudu ngono anak kembange. Nyopo to kok dadak nggawe kembang, nyopo to kok dadak nggawe dupa, nyopo to kok dadak kudu wisuk, kudu bengi ngene-ngene. Kan yang membuat rumit sebetulnya pikiran. Kenapa menjadi rumit? Karena sebetulnya kita itu sok sibuk. Sok sibuk megawe rono melok wong ngene. Aku gak iso bro ngene-ngene. Kita itu terlalu sok sibuk. Iya. Kan sok sibuk tuh ngene. Asine kur madang ngising, pipis, lon, karena ngono kuwi. Sibuknya itu bertahun-tahun. Bahkan lucunya lagi dalam tosan haji itu, nek keris iki kudu ngene, Mas. Nek jenenge rongko iki ya kudu ngene. Dadi mindset kudu ngono, Mas. Gak pakem iki. Ini gak pakem iki. Iki gak pakem. Nah, iki ora solo piye ngono kuwi, Mas. Menyangkut lah. Ada, ya karena mungkin Yusewu karena jenengan ngomong kok masalah kepakeman kenyekel keris lagi mungkin ada pembahasan baru Mas itu tentang masalah kepakeman keris mungkin sampai lebih bisa menjelaskan secara detail.